Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai Ketua BPUPKI dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Ichibangase, Suroso, beserta para anggota yang lain duduk di tempat yang telah disediakan. Rajiman selaku ketua membuka sidang BPUPKI tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara telah hadir hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk merumuskan gagasan penting, yaitu membahas dasar negara. Marilah kita buka sidang kali ini. Silakan saudara-saudara menyuarakan ide dan gagasannya untuk rumusan dasar negara. Saya harap saudara-saudara bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan ide dan gagasannya untuk rumusan dasar negara. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan usulan-usulan dasar negara yang terdiri atas: pertama, tri kebangsaan; dua, tri kemanusiaan; tiga, tri ketuhanan; empat, tri kerakyatan; lima, kesejahteraan rakyat. Itulah usulan-usulan dasar negara dari saya. Terima kasih. Pertama, yang saya tidak setuju karena Indonesia merupakan negara mayoritas Islam dan Indonesia harus dilandaskan dengan agama Islam. Masih belum mencapai hasilnya, BPUPKI pun mengadakan sidang hari kedua pada tanggal 31 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini, marilah kita lanjutkan pembahasan mengenai rumusan dasar negara. Silakan saudara-saudara untuk menyampaikan usulan-usulan. Pada anggota yang lain untuk segera menyuarakan ide dan gagasannya. Saya mempunyai pendapat tentang dasar negara, yaitu kesatuan, kekeluargaan, kesejahteraan, musyawarah, dan keadilan. Hari kedua telah selesai. Dilanjut hari ketiga pada 1 Juni yang dihadiri oleh Soekarno untuk menyampaikan usulan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini, marilah kita lanjutkan pembahasan mengenai rumusan dasar negara. Silakan saudara-saudara untuk menyampaikan usulan-usulan. Saya ada rumusan mengenai dasar negara. Silakan Bung Karno untuk menyampaikan pendapat. Saya memberi usulan untuk memberikan nama Pancala, namun nama tersebut tidak cocok. Kemudian saya dan juga Hatta memberikan nama Pancasila dengan panca yang berarti lima dan juga sila yang berarti asas. Dengan dasar negara tersebut, kita akan mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Baik saudara-saudara, berikut ini usulan dasar negara menurut saya. Berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Pri kemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Rahayu
Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Setuju. Baiklah saudara-saudara semua, saya berterima kasih kepada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga IF Soekarno karena telah memberikan pandangan bangsa negara. Dasar negaranya pun sudah disepakati, yaitu Pancasila. Untuk rumusan resmi dasar negara akan dibahas lebih lanjut oleh panitia sendiri. Dengan ini, sidang pertama BPUPKI berakhir. Melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua setelah anggota Panitia 9 mengumpulkan usulan dari para masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala rahmat yang diberikan, kita bisa berkumpul di sini tanpa adanya kendala. Di sini, saya selaku Ketua BPUPKI mengadakan sidang kedua dengan agenda yaitu bentuk negara dan rancangan undang-undang. Saya selaku Ketua BPUPKI, sidang kedua ini resmi saya buka. Silakan dibacakan hasil rapat sidang kemarin. Saya selaku Ketua Panitia 9 melaporkan hasil kerja panitia, yaitu dasar negara, liberasi, keuangan, agama dan negara, pembelaan negara, warga negara, dan kepala negara daerah. Saudara sekalian, kita ini sedang dihadapi oleh masalah yang serius. Alangkah baiknya kita mengheningkan cipta terlebih dahulu untuk menenangkan. Iya betul, mari kita mengheningkan cipta agar tetap berada di jalan yang baik. Mengheningkan cipta dimulai. Baiklah, mari kita voting mengenai bentuk negara. Dengan cara musyawarah mufakat, karena dengan voting bisa memutuskan masalah dengan adil, juga dapat menghemat waktu karena tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Saudara-saudara semua, saya sudah mendengar semuanya pemilihan tentang bentuk negara. Jadi, Tuan Ketua memilih bentuk republik. Ya benar, yang pasti bentuk republik yang sudah banyak dipilih. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan di sidang BPUPKI tanggal 10-11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah. Tuan Ketua, saya mengusulkan bahwa tanah Melayu merupakan sebagian dari tanah air dan tanah Papua merupakan sumber kekayaan tanah air kita. Namun, dalam beberapa faktor ada yang mengatakan bahwa Papua bukan sebagian dari Indonesia, tapi ini hanya karangan dari sebuah pihak. Namun, ada pihak lain yang mengatakan bahwa Indonesia meliputi Malaya, Borneo Utara, dan Papua. Malaya, Borneo Utara, Papua, dan Timur Portugis menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
dan pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus membahas soal Undang-Undang Dasar Negara. Kita harus mempelajari lebih dalam bagaimana teks itu harus diketahui keterangan dan harus diketahui juga dalam rencana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari. Aliran pinggiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan yang mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Ini dapat disimpulkan mengenai prinsip dasar negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI telah berakhir dan dibentuklah panitia perancangan undang-undang dasar yang hasilnya akan disahkan di sidang PPKI. Menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat di Asrama Baperpi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudan Kosinggi, dan Hairul Saleh. Setelah mendengar kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, akhirnya golongan muda sangat mendesak Soekarno untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tetapi pendapat golongan muda itu tidak disetujui. Terpaksa golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada apa ini ribut-ribut? Jepang telah menyerah, pasukan telah mundur, tapi para golongan muda ini proklamasi sekarang juga. Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan, mumpung Jepang sudah menyerah. Padahal Jepang akan memberikan kita kemerdekaan. Saya tidak setuju, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jerih payah kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bu, jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita akan terjadi jajah lagi. Baiklah, saya dan Hatta akan mengikuti permintaan kalian. Saudara-saudara, bagaimana teks proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang, 4 jam lagi, bagaimana? Setuju, lebih cepat lebih baik. 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jumat pagi, pukul 10 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri.
Hanha bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaraan yang telah sekata dan berpendapat bahwa sekaranglah datang untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad untuk mendengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kuasa dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terima kasih atas kehadirannya atas pengesahan dasar negara dan penentuan Komite Nasional resmi dibuka. Om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Op het bordes van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sultan Shahri. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang sang Triwarna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 milyon ini berjuang mati-matian. Om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemajoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Op het bordes van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sultan Shahri. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Sri Warna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 milyon ini berjuang mati-matian.